Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rizkiana. Saya nomor absen 35. Saya dari kelompok 5. Materi yang kita dapatkan yaitu tentang bencana alam likuifaksi. Anggota yang akan membantu saya untuk menerangkan materi tentang bencana alam likuifaksi yaitu terdiri atas Octavianus Alonso dan Firnandia Permata. Ya teman-teman, boleh dilihat di PPT-nya daftar pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi karakteristik, yang A definisi, dan yang B jenis atau macam, yang C penyebab terjadinya bencana tersebut. Dan yang nomor 2 yaitu identifikasi persebaran likuifaksi. Yang A peta persebaran atau riwayat, yang B contoh peristiwa di Indonesia yang terdiri atas 5W plus 1H. Dan yang nomor 3, identifikasi dampak negatif dan dampak positif. Dan yang nomor 4, identifikasi mitigasi adaptasi bencana di Indonesia. Yang A yang meliputi prabencana, yang B sesaat, dan C yang sesudah. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu identifikasi karakteristik likuifaksi. Yang A definisi likuifaksi. Likuifaksi adalah proses di mana material padat seperti tanah yang berperilaku seperti cairan karena tekanan air yang tinggi. Ini terjadi ketika tanah yang jenuh air mengalami guncangan kuat, seperti yang terjadi selama gempa bumi atau aktivitas vulkanik. Dan yang B yaitu jenis atau macam. Bencana likuifaksi itu memiliki 2 jenis. Yang pertama, likuifaksi akibat beban siklik atau cyclic liquefaction. Cyclic liquefaction merupakan jenis likuifaksi yang disebabkan oleh beban siklik yang terjadi pada tanah. Beban siklik merupakan beban yang terjadi karena gempa. Dan yang kedua yaitu likuifaksi akibat beban non-siklik atau flow liquefaction. Flow liquefaction merupakan jenis likuifaksi yang terjadi apabila tegangan geser statik lebih besar daripada tegangan geser tanah yang terlikuifaksi. Kuat geser tanah adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir-butir tanah terhadap desakan atau tarikan. Dan yang C yaitu penyebab terjadinya bencana tersebut terjadi. Yang nomor 1 yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah penyebab utama terjadinya likuifaksi. Guncangan yang kuat selama gempa dapat menyebabkan tanah yang jenuh air kehilangan kekuatan dan akibatnya tanah menjadi lembek dan mengalir. Yang kedua, aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik seperti letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya likuifaksi. Guncangan yang disebabkan oleh letusan dapat memicu tanah yang jenuh air di sekitarnya untuk mengalami proses likuifaksi. Dan yang nomor 3, penggalian tanah yang dalam. Penggalian yang dalam atau penambangan tanah juga dapat meningkatkan resiko likuifaksi. Ketika tanah digali atau ditambang, struktur tanah bisa terganggu dan tanah yang jenuh air menjadi lebih rentan terhadap guncangan yang dapat menyebabkan likuifaksi. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 4, peningkatan tekanan air tanah. Penyumbatan aliran di bawah tanah atau kelebihan air hujan dapat meningkatkan tekanan air dalam tanah, yang membuatnya lebih rentan terhadap proses likuifaksi saat terjadi guncangan yang kuat. 2. Identifikasi persebaran likuifaksi. A. Peta persebaran. Teman-teman bisa melihat zona peta persebaran likuifaksi di slide ini. B. Contoh peristiwa di Indonesia. 1. Apa yang menyebabkan bencana likuifaksi di Palu? Di Palu itu memang potensi likuifaksi memang ada. Tahun 2012, kita sudah mengidentifikasi kota Palu sendiri. Di bagian tengah, rata-rata endapan berumur masih muda. Banyak pasir, lumpur yang masih belum terikat, masih gembur. Pemicunya salah satunya adalah sesar Palu Koro lewat di situ. 2. Siapa saja yang terdampak bencana likuifaksi tersebut? Yang terdampak bencana likuifaksi adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Balaroa dan Petobo
di Kota Palu serta Desa Sibalaya dan Jono Oge di Kabupaten Sigi. 3. Mengapa likuifaksi bisa terjadi? Likuifaksi ini sebenarnya seringkali terjadi saat gempa kuat terjadi di berbagai tempat, tetapi keadaan permukaan bumi lah yang menentukan terjadinya longsor, guncangan kuat, seperti yang terjadi selama gempa bumi atau aktivitas vulkanik. 4. Kapan bencana likuifaksi terjadi? Bencana likuifaksi terjadi setelah gempa yang sangat besar pada tanggal 28 September 2018. 5. Di mana likuifaksi terjadi? Fenomena likuifaksi yang terjadi di Kota Petobo, Jono Ege, Sigi, Palu, Sulawesi Tengah pasca gempa. 6. Bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi bencana likuifaksi? Pemerintah bisa melakukan tindakan yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya, seperti melakukan pemetaan bencana yang lebih menyeluruh, inventarisir wilayah-wilayah yang rawan bencana termasuk survei likuifaksinya. Dan kayaknya ini yang masih belum terstruktur di Indonesia. Datanya masih spot-spot saja, daerah yang sudah dipetakan. Seharusnya kota-kota itu sudah dipetakan tingkat kerawanan bencananya. Apakah bencana likuifaksi, gempa, dan semacamnya. 3. Identifikasi dampak likuifaksi. A. Dampak positif. Yang pertama, penelitian ilmiah. Bencana likuifaksi memberikan kesempatan bagi para ilmuwan dan peneliti untuk mempelajari fenomena tersebut secara lebih mendalam. Informasi yang dikumpulkan dari bencana dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang geologi dan proses likuifaksi itu sendiri. Yang kedua, inovasi teknologi. Bencana alam seperti seringkali menjadi pemicu untuk inovasi terbaru dalam bidang mitigasi bencana, seperti teknologi peringatan dini atau metode rekayasa tanah untuk mencegah likuifaksi. Proses inovasi bisa membawa manfaat jangka panjang bagi wilayah-wilayah yang rentan terhadap likuifaksi. Yang ketiga, peningkatan kesadaran. Bencana likuifaksi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana alam dan kebutuhan akan persiapan yang baik. Hal ini dapat mendorong pemerintah dan komunitas lokal untuk mengembangkan rencana mitigasi bencana yang lebih baik. 4. Pembangunan ulang cara lebih baik. Setelah bencana likuifaksi, wilayah yang terdampak seringkali mengalami pembangunan kembali. Kesempatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur yang lebih tangguh dan tahan gempa, serta memperbaiki masalah-masalah tata ruang yang mungkin terjadi sebelumnya. B. Dampak negatif. 1. Kerusakan struktur bangunan. Likuifaksi dapat menyebabkan bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya menjadi tidak stabil atau bahkan runtuh. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda. Yang kedua, kerusakan infrastruktur seperti jalan raya, saluran air, pipa bawah tanah dapat rusak akibat likuifaksi, menyebabkan gangguan dalam pasokan air dan transportasi. Yang tiga, dampak ekonomi. Biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat likuifaksi sangat besar, baik dalam hal membangun kembali infrastruktur yang rusak maupun hal hilangnya produktivitas ekonomi akibat gangguan tersebut. 4. Pengungsian dan kerugian materi. Penduduk yang terkena dampak likuifaksi mungkin harus dievakuasi dari rumah mereka, menyebabkan kerugian materi dan kehilangan tempat tinggal. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan untuk nomor 4, yaitu identifikasi, mitigasi, dan adaptasi bencana di Indonesia. Mitigasi dibagi menjadi 3, yaitu prabencana, sesaat, dan sesudah. A. Prabencana. Pertama, pembangunan infrastruktur tahan bencana. Artinya pemerintah dan organisasi kemanusiaan berupaya membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti tanggul banjir, bangunan anti gempa, dan sistem peringatan dini tsunami. Kedua, pemetaan zona rawan bencana. Artinya pemerintah daerah dan lembaga terkait melakukan pemetaan zona yang rentan terhadap berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan lainnya. Pemetaan ini membantu dalam perencanaan pembangunan yang lebih aman dan tahan bencana. Ketiga, perencanaan evakuasi. Artinya perencanaan evakuasi dan penyediaan rute evakuasi yang jelas dilakukan di berbagai wilayah yang rentan terhadap bencana, seperti daerah pesisir atau daerah rawan banjir.
Keempat, keterlibatan masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam suatu perencanaan pelaksanaan prabencana, termasuk dalam pembangunan rencana tanggap darurat komunitas dan penyediaan peralatan darurat. B. Sesaat. Pertama, mitigasi melibatkan evakuasi cepat. Kedua, menyediakan perlindungan bagi warga yang terkena dampak. Ketiga, adaptasi melibatkan membangun kembali infrastruktur dengan desain yang lebih tahan terhadap likuifaksi untuk mengurangi kerusakan di masa depan. C. Sesudah. Pertama, menyelamatkan korban dan evakuasi cepat dari daerah yang terkena dampak. Kedua, penyediaan bantuan medis darurat dan fasilitas evakuasi sementara. Ketiga, penyelidikan penyebab bencana untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan keempat, rekonstruksi infrastruktur dan bangunan dengan standar yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Adaptasi dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang sosial dan bidang ekonomi. Bidang sosial, yang pertama, interaksi semakin erat dan semakin sering dilakukan antar para pengungsi di lokasi pengungsian. Kedua, proses penyesuaian diri dengan kendala yang di lingkungan tempat tinggal yang sekarang. Bidang ekonomi, pengungsi saat ini mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang warung sembako yang sebelumnya mata pencaharian mereka adalah sebagai pedagang di pasar dan pedagang kios. Mata pencaharian tersebut mereka dapatkan dari bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, jangan ragu bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.